Halo teman-teman semuanya, kembali ke channel YouTube saya, A Agung NP Channel. Oke teman-teman, kembali ke channel YouTube saya, Agung NP Channel. Seperti biasa, jangan lupa buat kalian sebelum nonton video saya lebih lanjut, saya suruh buat klik tombol subscribe. Ini klik tombol subscribe yang warna merah. Jangan lupa klik tombol like, share, serta komen. Dan jika sudah, saya sampaikan pada kalian, nontonnya jangan sampai di skip-skip. Karena kalau kalian nontonnya di skip-skip, kalian tidak akan paham isi di dalam video. Malahan kalian bisa akan salah paham. Nah, maka daripada itu, kalian nontonnya harus sampai habis. Oke, jika sudah, selamat nonton video saya. Oke teman-teman, kembali ke channel YouTube saya, Agung NP Channel. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu bersemangat ya, khususnya bagi para youtuber pemula yang baru bergabung di dunia YouTube. Semoga kalian terus aktif di dunia YouTube dengan cara mengupload video secara rutin. Yang udah saya bilangin di video-video saya sebelumnya, itu minimal ya seminggu 3 kali, jangan sampai di bawah itulah. Karena semakin sering kalian mengupload video, maka YouTube akan semakin suka dengan yang namanya kekonsistenan kalian di YouTube gitu. Jadi kalian tuh tidak hanya mencari uang di YouTube, tapi memang ya sebenarnya mencari uang juga. Cuma karena kalian ya menganggap YouTube itu sebagai kayak ya hanya pencarian mata uang sampingan gitu. Jadinya YouTube, jadi kita itu kayak senang juga membuat video gitu ya. Tapi sebenarnya sih kalau saya sendiri sih ya berharap YouTube itu sebagai pendapatan utama gitu ya. Karena memang di dunia YouTube itu bukan sebagai dunia yang abal-abal lagi. Udah banyak banget tuh orang yang udah sukses di dunia YouTube gitu ya. Dan dia ya bisa membeli barang-barang mewah, mobil, motor, rumah, dan sebagainya gitu ya. Kalau saya berpikir YouTube itu harus menjadikan kita sebagai orang yang memiliki gitu. Maka daripada itu, dengan kita berpikir seperti itu, kita akan terus mengupload video. Kata-kata saya yang tadi yang pertama agak salah. Sebenarnya kita tuh jangan sampai memikirkan bahwa YouTube adalah sebagai pekerjaan sampingan. Coba kita berpikir bahwa YouTube adalah sebagai pekerjaan utama kita. Agar kita tuh berpikir deh, kalau kita nggak upload video, kita nggak akan makan. Coba kalian berpikir. Kalian harus berpikir di dunia YouTube seperti itu. Kalau saya tidak upload video hari ini, saya nggak akan makan. Saya nggak akan dapat uang buat belanja. Jadi kalian dengan konsisten terus seperti itu, kalian berpikir seperti itu, dan kalian ya pastinya nanti akan mendapatkan benefit gitu, tulisnya dari YouTube gitu, dapat dari reward dengan ya uang kalian yang akan masuk ke AdSense begitu ya, dari iklan-iklan yang video-video kalian yang udah ditonton banyak orang begitu kan. Jadinya ya secara nggak langsung, karena kalian itu konsisten di dunia YouTube dan menjadikan YouTube sebagai penghasilan utama kalian, jadinya kalian ya terus mengupload itu. Seperti juga halnya orang pekerja ya teman-teman semuanya ya. Kalau orang pekerja ya, dia nggak kerja nggak dapat duit dong. Khususnya pekerja yang swasta nih, bukan pegawai negeri ya, kayak swasta gitu ya. Kalau orang swasta, dia nggak kerja ya nggak makan, nggak kerja nggak dapat duit gitu ya. Sama seperti halnya YouTube. Kalau kalian bayangkannya, kalau kalian konsisten di dunia YouTube gitu ya, ya kalian anggap aja YouTube sebagai penghasilan utama, dan akhirnya ya kalian bisa mendapatkan benefitnya begitu. Nah, kalau dibilang YouTube apakah bisa yang namanya investasi ya? Kalau saya sebagai anak muda itu yang udah melihat di YouTube, kayaknya YouTube itu makin lama tuh makin bagus. Karena kenapa? Orang tuh makin banyak banget yang namanya bosan nonton televisi. Orang makin banyak yang namanya bosan nonton televisi. Maka daripada itu, orang tuh melihat bahwa YouTube itu adalah sebagai ya video yang paling bagus itu ya. Apapun ada di YouTube sekarang, mau kalian kontennya apa, traveling, food, kalian mau konten gaming, itu ada semuanya. Ada semuanya, kalian itu tinggal di YouTube. Tinggal kalian itu memilah-milah lagi mana yang bagus untuk kalian tonton, mana yang tidak, mana yang seru, mana yang tidak begitu, mana yang menginspirasi dan mana yang tidak begitu. Tinggal kalian pilih aja, karena banyak sekali. Karena memang kayak saya juga memang cukup bosan juga nonton kayak di televisi begitu, karena mungkin udah biasa banget gitu ya. Karena televisi itu ya itu aja gitu. Jadi kalau kita di YouTube, kita tuh mood kita lagi nggak bagus, kita pengen nonton misalnya drama Korea ataupun lihat konten otomotif gitu. Di YouTube tuh banyak banget kayak konten-konten seperti itu. Kalau di televisi kan nggak bisa gitu. Misalnya kita hari ini, kita siang, malam atau sore ingin namanya nonton tentang yang namanya otomotif. Tapi kan nggak di televisi kan tidak menayangkan gitu. Konten-konten otomotif itu cuma ada di kayak hari Sabtu, hari Minggu kayak MotoGP dan lain sebagainya begitu. Dan kita tidak bisa memilih. Tapi di YouTube
kita bisa memilih setelah kita mau nonton jam berapa, mau di hari apa, itu orang sudah menyiapkan semuanya. Tinggal kita aja mencarinya bagaimana, kita memilihnya, apakah ini konten yang bagus ataupun tidak. Tinggal kita begitu aja. Nah, maka daripada teman-teman, kalau saya tuh berpikir bahwa investasi yang bagus sebenarnya itu dari YouTube. Betul. Tapi konsisten ya. Konsisten, karena investasi, ingat kata-kata investasi itu tidak bisa kita itu kaya dalam semalam, kita sukses dalam semalam. Perlu step by step, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, itulah investasi. Juga investasi lama dong. Contoh juga kalian misalnya nih, kalian baru beli sekarang tuh, kalian ingat investasi properti misalnya ya. Kalian beli di tahun ini properti itu misalnya rumah seharga 500 juta. Kalian jual besok atau minggu depan atau bulan depan, itu harganya mungkin nggak terlalu, mungkin masih sama harganya 500 juta. Tapi kalau kalian menjualnya itu investasinya tahun depan atau mungkin 3-5 tahun ke depan, itu harganya akan beda. Harga yang sekarang kalian beli 500 juta, 3 tahun ke depan tuh harga bisa jadi 800 juta ataupun 500 juta begitu. Itu investasi. Begitupun di YouTube. Nah, bagi kalian yang tidak suka investasi kayak saya misalnya tuh, saya tuh nggak suka sih namanya investasi kayak di saham. Jujur saya tuh nggak suka investasi kayak di saham. Pernah nyoba tapi kayaknya saya nggak ada cocok gitu. Cuma saya stop di situ aja. Saya punya beberapa lot saham gitu. Saya tuh pernah juga investasi di situ, cuma kayaknya kayak kurang serak aja gitu. Kurang meminati gitu ya, kurang di saham, kurang gimana gitu. Jadi saya udah tinggalin aja gitu, ya udah nggak apa-apa. Saya punya beberapa lot juga di saham, ya udah saya tinggalin aja gitu. Dan saya mikir coba di YouTube gitu, karena YouTube itu memang investasi yang bagus. Tinggal kitanya aja lagi, betul. Tinggal kitanya lagi bagaimana caranya membuat konten-konten yang menarik gitu teman-teman. Jadi ya di YouTube itu sebenarnya semakin menarik konten kita, maka akan semakin banyak juga orang-orang tuh yang datang nonton video kita gitu. Sebenarnya kita tuh tidak perlu gitu loh, nggak perlu buat konten-konten yang susah kayak udah youtuber yang udah mendapatkan ratusan ribu subscriber, jutaan, bahkan kayak Atta Halilintar yang perlu modal itu banyak banget gitu. Dan kita tuh dengan sharing seperti ini loh, kayak yang sudah saya bilangin di video saya sebelumnya, itu tuh konten-konten yang paling gampang tuh, kayak mungkin kalian harus nonton juga video yang udah saya upload kayak yang di bawah itu tentang 3 rekomendasi video yang gampang kalian buat tuh, khususnya pada YouTuber pemula. Itu kan saya di paling atas tuh saya taruh konten gaming, yang kedua adalah konten food vlogger, yang ketiga adalah vlog. Kan tuh bisa milih. Kenapa saya pilih gaming di paling atas gitu di video yang udah saya buat di bawah ini, coba kalian scroll. Itu karena kita tuh pasti banyak main game, sumpah. YouTuber pemula kebanyakan main game kontennya. Yang kedua adalah food, makanan. Yang ketiga adalah vlog. Vlog itu adalah setelah kita mau ngapain, mau kita mau review barang kita, mau kita dari bangun tidur terus kita ngapain, ini setelah aja gitu mau ngapain. Ya bagi saya ya, khususnya kalian, kalau kalian memang mencari uang, sebenarnya kalian cocok. YouTube tidak salah, kalian tuh sudah pas, kalian sudah berada di jalan yang benar. Banyak orang yang mengatakan bahwa kalian tidak bisa kaya dari YouTube. Nah, kata-kata seperti itulah yang membuat kalian down, dan akhirnya kalian ya malas buat upload video, buat video apalagi mengupload, mengedit gitu. Kalian malas jadinya. Coba kalian berpikir, saya itu penghasilan saya dari YouTube. Jika saya tidak membuat konten, saya nggak mengedit, saya nggak mengupload, maka saya nggak akan makan, saya nggak akan punya masa depan gitu. Coba kalian berpikir seperti itu. Kalian berpikir seperti itu terus menerus, kalian konsisten selama setahun ya. Coba kalian konsisten sama setahun, minimal kalian upload seminggu 3 kali, itu mungkin YouTube kalian akan berkembang terusan gitu. Mungkin bagi para YouTuber pemula itu susahnya YouTube itu seperti awalnya aja. Awalnya kenapa awalnya susah? Karena bayangkan kita mulai dari nol, kita mau dari nol membangun channel YouTube gitu, sampai nantinya udah bagaimana besar pasti akan susah. Apalagi kita bukan seorang yang terkenal, beda sama artis ya. Kalau artis tuh baru buat akun YouTube seminggu sebulan subscribernya udah 100 ribuan gitu. Bahkan udah ada yang baru sebulan udah tembus 1 juta gitu loh. Ya karena mereka udah dapat nama, wajar. Mereka udah melewati step yang tahun-tahun lalunya dulu, yang masa-masa mudanya dulu udah jadi artis gitu. Kalau kita kan baru mulai gitu ya, wajar aja kita baru memulai gitu. Jadi kita nggak perlu kayak merasa kayak aku ini kayak ketinggalan banget, nggak ada kata ketinggalan bagi kalian ingin mencoba gitu. Maka ya sama seperti saya itu mendapatkan paid AdSense, saya udah monetisasi dulu dari tahun 2017. Bayangkan 2017, 18, 19, 20 sama udah 3 tahun, bayangkan aja. Saya itu baru konsisten di tahun 2020, itu pun di bulan Maret. Ini baru 5 bulan saya konsisten mengupload. Kalau kalian tidak percaya, coba kalian bisa melihat video-video terbaru saya di bawah. Itu tuh ada yang kayak jaraknya setahun, 6 bulan gitu.
ya gimana lagi gitu ya. Daripada itu kita kan sama-sama youtuber pemula gitu ya, sharing aja begitu loh, saling menyemangatin gitu, bukan saling menjatuhkan. Karena kita pun sebagai youtuber pemula itu pasti banyak terinspirasi dari video-video senior kita yang udah dibuat gitu loh. Jadi ya udah, kalau bagi saya ya investasi yang bagus adalah di YouTube, asalkan konsisten, itu aja. Kalau kalian berada di YouTube, kalian tidak salah, yang penting konsisten begitu ya teman-teman semuanya ya. Oke lah teman-teman, mungkin itu aja sharing saya tentang YouTube, tentang investasi YouTube. Bagaimana kalau bisa bilang kaya, ya benar bisa bilang, yang penting adalah konsisten, gitulah kuncinya. Nah teman-teman, mungkin itu tadi yang dapat saya sharing tentang investasi tentang YouTube, apakah bisa atau tidak. Dan saksikan terus di video-video yang lain saya. Sebelum video ini berakhir, seperti biasa saya sampaikan dulu agar kalian mengklik tombol subscribe-nya, klik tombol subscribe, like, share, serta komen ya teman-teman ya. Dan pantengin channel YouTube saya terus. Semoga kita sama-sama sukses di YouTube dan saling mendukung gitu ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya, and see you next time. Bye-bye.